Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dajjal, sebuah nama yang tak asing di telinga kita. Sebuah makhluk yang akan keluar sebelum terjadinya hari kiamat. Makhluk yang akan menguji keimanan manusia di saat itu. Dajjal, sebuah cobaan atau fitnah yang begitu besar, sehingga Nabi kita, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa tidak ada satupun makhluk semenjak Adam diciptakan hingga terjadinya hari kiamat yang cobaan atau fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Cobaan yang begitu besar dan fitnah yang begitu dahsyat membuat banyak manusia terbuai dan menjadi pengikutnya. Salah satu kemampuan Dajjal yang mampu menghidupkan dan mematikan manusia dan mampu menurunkan hujan dari langit, membuat manusia terpukau dan menjadi pengikutnya di kala itu. Sahabat, kita akan menggali informasi lebih lanjut mengenai Dajjal. Ikuti terus Asumsi episode Dajjal. Asumsi, dua sisi, satu pandang. Percaya nggak dengan adanya Dajjal? Percaya. 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 Ya. Percaya. 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 Kang Akel? Percaya. Percaya. Apa sih Dajjal itu? Dajjal itu salah satu tanda kiamat. Orang besar. Orang besar, tinggi besar, Katanya gitu. Mata satu. mata satu. Ciri-ciri kiamat. Nggak tahu. Kurang tahu juga. Kurang tahu juga. Tapi kalau ciri-cirinya tahu nggak? Ciri-ciri dari Dajjal ini kayak gimana? Matanya satu. Matanya satu. Ada tulisan kafir di jidatnya. Oke. Kang Akel tahu? Sama rambutnya gimbal gitu. Mata satu. Secara fisik tadi mata satu Mata satu. yang sudah jelas. Terus ada tulisan KVR gitu. Ya, di sini tanda keparo, kafir. Jadi tangannya ada kekuatan. Dajjal, makhluk yang Allah ciptakan dengan kemampuan yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Mampu menghidupkan manusia yang telah mati, mampu mematikan manusia, mampu menurunkan hujan dari langit. Lalu, apalagi yang bisa kita ketahui dari Dajjal? Baik sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada, sekarang saya sedang berada di Al-Gala Indonesia. Al-Gala Indonesia ini berada tepat di kota Tasikmalaya, di mana Al-Gala Indonesia ini menjual seperti yang sekarang saya sedang gunakan, baju koko, sejadah, dan juga peci. Dan insya Allah di siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai Dajjal bersama Ustadz Ali Nurjani yang telah hadir di tengah-tengah saya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu jauh ya Ustadz? Iya, tidak apa-apa, Masya Allah. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz pagi hari ini, Baik, siang baik. hari ini? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Ustadz, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kita berbincang nih Ustadz mengenai Dajjal Ustadz. Nah mungkin yang pertama Ustadz, apa sih Dajjal itu Ustadz? Kalau kita berbicara dengan tentang Dajjal, maka ini kaitannya dengan kita beriman kepada hari akhir ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat adalah kemunculan Dajjal. Dan Dajjal ini tentunya telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak sekali hadis. Bahkan para ulama menyebutkan hadisnya adalah hadis yang mutawatir, saking banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang akan datangnya Dajjal. Dan Dajjal ini tentunya adalah seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan Dajjal pun memiliki ayah dan juga memiliki ibu. Ya tentunya dia dilahirkan seperti manusia biasa, akan tapi Allah jadikan Dajjal ini sebagai fitnah bagi manusia. Jadi tidak ada fitnah yang paling besar dari mulai Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan terjadinya hari kiamat melainkan fitnah daripada Dajjal. Dan ini perkara yang harus diyakini oleh seluruh manusia, terutama oleh umat Islam, bahwa Dajjal itu adalah manusia yang Allah ciptakan sebagai ibtila, sebagai fitnah bagi orang-orang yang beriman nanti di akhir zaman. Seperti itu Kak. Jadi Dajjal ini dari kalangan kita ya? Kalangan manusia. Nah. Cuman yang mungkin nanti ada kelebihan-kelebihan Nah, dari sahih. manusia lain Ustadz ya? Sahih. Nah, sekarang apakah Dajjal ini sudah ada?
Wallahu alam di dalam masalah ini apakah Dajjal hari ini sudah ada atau tidak, karena ini dikembalikan kepada perkara yang gaib. Tentunya saya sendiri belum mendapatkan dalil yang sharih yang menyebutkan bahwa Dajjal hari ini sudah ada atau tidak. Akan tapi tentunya kewajiban kita adalah mengimani bahwa Dajjal itu akan ada. Adapun hari ini sudah ada atau tidak, maka wallahu taala alam. Nah, Untuk ciri-cirinya, ciri-ciri dari Dajjal ini apakah sama seperti kita manusia mempunyai mata, telinga, hidung, Baik. atau mungkin ada ciri-ciri fisik lain yang berbeda? Taib, adapun ciri-ciri Dajjal sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menyebutkan ma min nabiyyin illa anzar ummatahu minal a'wari al-kadzdzab. Tidak ada satupun nabi kecuali nabi itu akan memperingatkan umatnya dari seorang manusia yang dia itu a'war, dalam artian mata sebelahnya picak. Kemudian al-kadzdzab, dia itu adalah seorang pendusta. Ini salah satu alamah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa Dajjal ini memiliki mata yang buta, ya sebelah, picak sebelah. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan maktubun baina ainaihi kafir, yang dimana tertulis di antara kedua matanya kalimat kafir, kafara. Dan tidak ada seorang pun manusia yang beriman ketika itu, baik dia bisa membaca tulis ataupun tidak, kecuali mereka pasti akan bisa membaca bahwa dia adalah Dajjal yang tertulis di antara kedua matanya adalah kalimat kafir. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwa Dajjal ini secara perawakan tidak tinggi, tapi dia cenderung pendek. Kemudian dia memiliki kulit yang berwarna hitam cenderung ke warna merah gitu. Kemudian untuk rambutnya juga keriting. Dan Dajjal ini dari sisi perawakan dia bukan merupakan seorang manusia yang gagah, tidak, tapi jelek sekali gitu. Jelek sekali. Dan ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dajjal ini sebagai manusia yang jelas bahwa dia bukan Tuhan gitu. Karena yang namanya Tuhan itu kan memiliki kesempurnaan. Tapi Allah ciptakan Dajjal itu dalam keadaan matanya juga ya seperti kal inabit tafiyah, seperti anggur yang pecah gitu. Dan Dajjal juga tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa Dajjal ini bukanlah Allah, bukanlah Tuhan, akan tapi Dajjal itu hanya manusia biasa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman nanti di akhir zaman. Seperti itu. Tahu nggak Pak fitnah dari Dajjal ini? Kalau fitnah Dajjal itu salah satunya ya ketika dia nawarin air itu adalah api, ketika nawarin api itu adalah air. Menghasut manusia untuk mengajak ke kejahatan. Fitnahnya tuh jadi si Dajjal, jadi supaya manusia tuh yang umat muslim supaya menjadi kafir gitu, supaya sama Allah tuh lupa gitu. Oke. Siap. Kemudian tahu nggak kapan keluarnya Dajjal dan dari negara mana Dajjal akan keluar? Kalau kapan sih belum tahu ya. Kalau keluarnya paling di Mesir atau di mana gitu. Di Mesir ya. Hangkeo tahu kapan keluarnya? Oh, ada yang bilang pas hari kiamat di Iran katanya. Ceritanya mah Dajjal akan keluar dari akhir zaman. Dari akhir zaman. Dari negaranya Bapak nggak tahu? Arab Saudi. Kapannya itu tetap rahasia. Zaman bukan. Kemudian ada nggak sih cara agar kita terhindar dari Dajjal ini? Intinya pegang iman dan takwa kita harus diperkuat ya. Itu mah harus kita Sahadat, sholat. sholat. Baca surat Al-Kahfi sambil berdoa. Banyakin sholat, Sholat, kuatin iman. kuatin iman. Ya. Intinya kita sebagai umat muslim ya intinya menguatkan iman supaya taat kepada Allah. Jadi supaya saat si Dajjal tuh menghasut manusia, kita tidak terganggu dengan hasutannya gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak abang-abang, akang-akang ya, sehat selalu. Kapan sih keluarnya Dajjal ini dan dari negara mana Dajjal ini akan keluar? Taib. Adapun waktu kafannya maka wallahu alam ini merupakan perkara yang gaib yang kita tidak bisa untuk mengklaim apakah tahun 2001, 2002, 2003 ataupun 2030 misalkan, itu tidak boleh. Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Dajjal itu akan keluar pada waktu kapan atau tahun berapa, ini tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi masalah tempat, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa Dajjal itu akan keluar min ardil masyriq, daripada bumi bagian timur. Bumi bagian timur. Dan sebagian riwayat menyebutkan min ardil Khurasan, daripada negara Khurasan. Khurasan hari ini adalah yang dahulu itu dikuasai oleh orang-orang Persia yang meliputi di dalamnya ada Irak, ada Iran, kemudian
Pakistan, Afghanistan dan seterusnya, maka itu bagian daripada negeri Khorasan. Jadi kalau tempat keluarnya Dajjal ini akan keluar dari negeri Khorasan, yang lebih tepat mungkin hari ini adalah bagian daripada negeri Iran, seperti itu. Ustaz, salah satu katanya tadi setelah Ya. Dajjal keluar itu kurang lebih 40 hari ya, Ustaz. Nah. Seluruh bumi akan dikelilingi kecuali Nah. Mekah dan Madinah. Sahih. Ustaz. Nah, itu apa aja sih yang mungkin Dajjal lakukan Ustaz selama 40 hari itu? Tapi bahwa Dajjal ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia berkeliaran di atas muka bumi selama 40 hari. Akan tapi hari pertama Allah Subhanahu wa taala akan lambatkan seperti 1 tahun sekarang. Jadi siangnya berapa? Setengah tahun ya. Kemudian malamnya setengah tahun. Kemudian hari kedua Allah juga akan lambatkan seperti 1 bulan sekarang. Kemudian hari ketiga seperti 1 pekan sekarang. Kemudian hari-hari selanjutnya itu seperti hari-hari kita biasa. Dan Dajjal itu akan mengelilingi seluruh permukaan dunia. Tidak ada satupun bagian daripada bumi kecuali Dajjal akan menginjakkan kakinya di sana. Karena Dajjal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan di mana dia berjalannya lebih cepat dibanding dengan angin. Jadi dia bisa terbang dan seterusnya. Akan tapi ada 2 tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah wa Thayyibah. Makkah itu artinya ya negara Mekah. Kemudian yang kedua adalah At-Thayyibah. Thayyibah itu adalah kota Madinah hari ini, yaitu kota yang baik, kota yang Rasulullah SAW beliau hijrah kepada kota tersebut, yang ini merupakan kotanya Nabi Muhammad SAW. Karena tidaklah Dajjal itu akan masuk ke dalam kota Mekah atau kota Madinah kecuali di dalam pintu daripada Mekah dan Madinah ini ada malaikat yang akan menghalangi Dajjal untuk tidak masuk ke dalamnya. Adapun kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan oleh Dajjal di dalam menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia, maka Dajjal itu ketika dia berkeliling ke atas permukaan dunia, maka tidaklah ada satu tempat kecuali dia akan mengajak kepada orang yang ada di dalamnya untuk percaya bahwa dirinya adalah Tuhan, yaitu untuk mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ketika itu manusia yang paling banyak adalah menjadi pengikut Dajjal. Bagaimana tidak ketika mereka bertanya, wahai Dajjal, apa yang kau mampu sehingga engkau mengatakan dirimu adalah seorang Tuhan? Maka kata Dajjal, silakan pinta apa yang kau inginkan. Kemudian kata manusia, turunkan hujan. Maka turunkan hujan. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti ini ya, bahwa sebelum keluarnya Dajjal, orang-orang yang beriman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat. Bahkan seluruh dunia, di mana tahun pertama sebelum kemunculan Dajjal, Allah Subhanahu wa taala itu akan menahan 1/3 daripada hujan yang turun dari langit. Paceklik. Kemudian tahun yang kedua 2/3-nya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun ketiga maka 1 tahun penuh tidak ada hujan. Dan tumbuhan pun yang ada di atas permukaan dunia ini akan mati. Bisa dibayangkan bagaimana kesusahannya manusia. Dan di saat itu Dajjal datang, di mana Dajjal menawarkan bahwa siapa yang ingin diturunkan hujan, jadilah pengikutku. Maka diturunkan hujan. Bahkan ada sebagian di antara mereka, kalau begitu coba hidupkan orang tua saya yang sudah meninggal. Maka kata Dajjal, kalau begitu saya akan hidupkan. Ternyata benar dihidupkan. Dan orang tua ini mengatakan, wahai fulan, wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah fa'innahu rabbuk, karena sesungguhnya dialah Tuhanmu. Maka dia pun beriman kepada Dajjal dan dia kufur daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi Dajjal itu berkeliling ke atas permukaan seluruh dunia dalam rangka untuk mengajak manusia supaya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Dajjal itu adalah Tuhan. Nah, Ustaz, mungkin bagaimana Ustaz agar kita terhindar dari Dajjal ini, karena kalau Anda menyimak tadi bagaimana kemampuan Dajjal ini, kita sedangkan ke paranormal aja kadang-kadang percaya saja yang walaupun 1000 dari 1 gitu. Ini ketika Dajjal mampu menghidupkan, kemudian di masa paceklik yang kata Ustaz hampir 3 tahun ya saja, tiba-tiba muncul, mungkin tidak terbayang berapa banyak orang yang akan percaya Ustaz. Nah ini bagaimana caranya Ustaz agar kita terhindar dari fitnah Dajjal ini? Iya, sahih. Makanya Rasulullah SAW juga memberikan isyarat kepada kita, tatkala nanti kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Dajjal, maka kewajiban kita adalah lari. Kewajiban kita adalah menghindar dan lari. Karena tidak ada satupun orang yang beriman ketika itu kemudian dia memberanikan diri untuk menghadapi Dajjal, kecuali dia pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Saking dahsyatnya fitnah tersebut. Akan tapi kewajiban kita adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW pun menyebutkan di dalam riwayat Muslim,
di mana beliau bersabda, idza tasya'a ahadukum fit tasyahhud fayaqul, apabila salah seorang di antara kalian sedang tasyahud, maksudnya di sini adalah tasyahud akhir, maka hendaklah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk berlindung dari 4 perkara. Yang pertama dari neraka jahanam, dari fitnah kehidupan dan juga kematian, kemudian berlindung daripada fitnah kubur, kemudian yang keempat kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya fitnah yang dibawa oleh Al-Masih Dajjal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca itu ketika kita sedang sholat, terutama di dalam tasyahud akhir. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga beliau bersabda, man hafidha 10 ayatin min suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi oleh Allah daripada fitnah Dajjal. Dan dalam riwayat yang lain, 10 ayat yang pertama ini dihafalkan. Karena Rasul menyebutkan man hafidho, siapa yang hafal. Nah, ini merupakan salah satu cara supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam fitnah Dajjal. Tadi kita berlindung ketika tasyahud, kemudian menghafalkan surat Al-Kahfi, kemudian yang ketiga adalah senantiasa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang yang menjadi pengikut Dajjal, bahkan Rasul menyebutkan yang menjadi pengikut Dajjal itu adalah 70.000, 70.000 dari kalangan orang-orang Yahudi Asfahan, ya Iran, Yahudi yang ada di Iran, yang mereka akan menjadi pasukan utama yang akan menjadi pengikut Dajjal. Kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki keimanan. Akan tapi orang-orang yang beriman ketika itu meskipun jumlahnya hanya sedikit, yang benar-benar mempertahankan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam fitnah Dajjal, yang ketika itu mereka menjadi pengikutnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan hari ini adalah at-ta'allum, belajar. Mempelajari agama, mempelajari tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan belajar bagaimana ciri-ciri Dajjal supaya tatkala kita kenal ciri-cirinya, bagaimana dahsyat fitnahnya, sehingga kita mampu untuk menjaga diri kita dan juga menjaga seluruh anggota keluarga kita. Seperti itu. Sahabat, Dajjal adalah makhluk yang harus kita imani akan keberadaannya. Dajjal dengan segala kemampuannya akan membuat manusia terfitnah dan menjadi pengikutnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari fitnah Dajjal. Sahabat, saya Agis beserta seluruh rekan kru yang bekerja pamit undur diri. Saksikan terus Asumsi di MGI TV dan juga saksikan program-program menarik yang lainnya di MGI TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.